Pada saat itu Sesengkuni tadi tepat di tengah malam, saat para Pandawa sudah terlelap tidur kecuali Brotoseno tadi, dia mengutus si Purucono yang membangun Bali Segolo-golo tadi untuk membakar penginapan tersebut. Akhirnya si Purucono tadi membawa api lalu membakar Bali Segolo-golo tadi di saat para Pandawa masih tidur. Bali Segolo-golo akhirnya terbakar, Mas Bayu. Diceritakan dia terbakar dengan hebat sekali. Wilujeng Rai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Nah, Mas Gurit, kali ini ada cerita apa lagi ya tentang negara Astina setelah terjadinya perebutan Lengotolo? Ya Mas Bayu. Nah, setelah menurut Serat Pustaka Raja yang saya baca, setelah lakon perebutan Lengotolo tadi ada lakon Bali Segolo-golo, Mas Bayu. Ada lakon Bali Segolo-golo ya? Gimana Mas Gurit lakonnya itu? Saya akan menceritakan Mas Bayu tentang lakon Bali Segolo-golo menurutnya pengetahuan saya, Mas Bayu, karena saya hanya memiliki beberapa referensi tentang lakon-lakon tersebut yang ada di dalam epos Mahabharata. Saya juga tidak harus mengesahkan bahwa lakon tersebut benar atau tidak, karena setiap gaya pakliran memiliki sanggit-sanggit tersendiri, Mas Bayu. Nah, tentang lakon Bali Segolo-golo, Mas Bayu. Nah, kemarin saya menceritakan bahwa Pandawa dan Dewi Kunti itu istilahnya diasingke dari negara Astina, dan dia bertempat di pertapannya Abhyaso, di pertapan Saptaarga, Mas Bayu. Nah, Destorastra pada saat itu ingin segera mewisuda anaknya, yaitu si Gurupati, untuk menjadi Prabu Anom atau calon raja di negara Astina, Mas Bayu. Namun hal tersebut pasti tidak akan bisa terlaksana jika Pandawa pada itu masih hidup, karena yang berhak menduduki negara Astina sebenarnya adalah para Pandawa. Nah, maka dari itu sang raja berdiskusi dengan patihnya, yaitu Sengkuni, mencari cara bagaimana untuk menyingkirkan para Pandawa, Mas Bayu, pada saat itu. Jadi mereka ingin menyingkirkan para Pandawa, Mas? Iya, ingin menyingkirkan para Pandawa. Lalu Sengkuni itu memberi usul kepada sang raja agar para Pandawa pada saat itu dibunuh saja, namun menggunakan siasat agar tidak ketahuan. Pada saat itu Sengkuni mempunyai ide atau cara, yaitu dengan seolah-olah Kurawa atau Destorastra tadi mengundang para Pandawa untuk kembali ke negara Astina, datang ke negara Astina, dan mengatakan akan memberi sebagian negara Astina kepada para Pandawa. Jadi negara Astina itu dipecah menjadi dua, yang satu diberikan Pandawa dan satu diberikan Kurawa, seperti itu. Nah, pada saat itu juga akan mengadakan pesta, dan pada saat diadakan pesta berlangsung, Sengkuni itu mempunyai ide agar Pandawa tadi diberikan minum-minuman keras yang memabukkan, dan setelah itu para Pandawa itu ditempatkan di sebuah penginapan yang namanya diberi nama Bali Segolo-golo, dan Bali tersebut atau bangunan penginapan dibuat dari jerami dan bahan-bahan yang mudah terbakar, Mas Bayu. Jadi itu sangat licik sekali ya? Sangat licik sekali pada saat itu. Nah, terus apakah sang raja setuju, Mas? Nah, pada saat itu sang raja menyetujui dari usulan dari Sengkuni tadi, dan dia menulis surat ditujukan kepada Pandawa untuk mengundangnya berpesta, dan setelah berpesta mengadakan rundingan tentang membagi negara Astina menjadi dua tadi, Mas Bayu. Nah, Sengkuni pada situ mengutus anak buahnya yang bernama Purucono
untuk membangun penginapan tersebut dan terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar tadi. Dan jika para Pandawa nanti beristirahat di dalamnya, Purucono tadi diutus oleh Sengkuni untuk istilahnya ngobong, membakar penginapan tersebut agar menimbulkan kesan seolah-olah Pandawa tadi mati terbakar tersebut, Mas Bayu. Nah, namun ternyata pada saat itu niat tersebut, niat sekongkol Destorastro dan Sengkuni tadi diam-diam diketahui oleh si Yomowiduro tadi, Mas Bayu. Namun Yomowiduro, ya ada yang mengetahui, yaitu Yomowiduro. Namun Yomowiduro itu belum berani mengatakan kepada para Pandawa tersebut, Mas Bayu. Terus apa yang dilakukan Mas Grit? Sebelum Mas Grit jawab, silahkan diminum. Oh iya, Mas Bayu. Nah, mungkin pemirsa juga banyak yang penasaran, tapi sebelumnya kita minum dulu. Terus setelah itu gimana Mas Grit? Nah, pada saat itu para Pandawa dan Dewi Kunti yang berada di pertapan Saptarga tadi mendapatkan kedatangan utusan dari negara Astina, memberikan surat undangan dari Destorastro tadi untuk para Pandawa tadi. Nah di situ Kunti membacakan isi surat tersebut dan bahwa Pandawa tadi diminta datang ke acara pesta raja yang diadakan oleh si Destorastro tadi, dan setelah itu berunding tentang pembagian negara Astina. Nah pada saat itu Kunti pun sudah merasakan hal-hal yang ganjil. Namun ia tetap istilahnya pekewuh, karena pekewuh kepada kakak iparnya Destorastro tadi. Jika dia tidak datang, maka istilahnya dia dengan para Pandawa ya istilahnya muga-muga selamat datang ke acara tersebut, acara undangan tersebut. Mereka datang itu Mas? Datang. Nah di tengah perjalanan saat akan sampai di Bali Golo-Golo tadi, tempat pesta raja tadi, dia langkah Pandawa dan Kunti tadi dihentikan oleh si Yomowiduro tadi. Yomowiduro lalu mengatakan dan menasihati para Pandawa agar berhati-hati kepada para Kurawa, dan jika nanti terjadi sesuatu di dalam Bali Golo-Golo tadi, Yomowiduro itu sudah mempersiapkan jalan evakuasi sebelah lorong rahasia, jalur rahasia, agar nantinya si para Pandawa tadi bisa pergi dari penginapan tersebut dengan tidak diketahui oleh para Kurawa, Mas Bayu. Nah, jadi dia sudah menyiapkan untuk menyelamatkan para Pandawa keponakannya itu tadi. Nah di Bali Golo-Golo akhirnya Kurupati dan Kurawa tadi berlagak seolah-olah menerima kedatangan si para Pandawa tadi. Nah, di Bali Golo-Golo tadi dia menerima dengan senang, bergembira, seolah-olah tidak terjadi apa-apa seperti itu, acting lah seperti itu. Nah Kurupati tadi mengatakan kepada para Pandawa dan Ibu Kunti bahwa sebelum acara pembagian negara Astina dimulai, Pandawa diajak berpesta ria dulu, karena sudah lama kan si Pandawa tidak menikmati makanan-makanan enak dan juga minuman-minuman yang enak lah. Maka dari itu Dewi Kunti tadi diberi tempat tersendiri di Bali Golo-Golo, dan si para Pandawa tadi diajak untuk berpesta ria itu tadi. Nah, terus Pandawa itu mau? Pada saat itu si Pandawa tadi mau diajak para Kurawa itu tadi, dia mau. Nah Gendari pada saat itu mempersiapkan minuman keras tadi agar para Pandawa tadi bisa mabuk dengan cepat dan tidak sadarkan diri itu tadi, Mas Bayu. Nah Pandawa tadi yang tidak bisa menolak ajakan Kurawa tadi, karena istilahnya Pandawa itu orang yang baik dan luruh, tidak mempunyai prasangka buruk kepada siapapun, bahkan kepada Kurawa pun istilahnya jika ia mau menuruti Kurawa, istilahnya juga istilahnya hormat kepada kakaknya, karena Kurawa itu adalah kakaknya. Kakak dari Pandawa itu adalah Kurawa. Nah, masih kakak ya? Masih kakak. Nah maka dulu dia mengikuti acara pesta tersebut. Nah para Pandawa pun akhirnya minum minuman keras tersebut, tidak sadarkan diri, Mas Bayu. Nah Brotoseno tadi yang masih setengah sadar tadi lalu keluar dari acara pesta tersebut. Nah ditemui oleh Bathara Brahma. Bathara Brahma mengatakan bahwa jika nanti ada sesuatu di dalam penginapan Bali Golo-Golo tadi, Brotoseno tadi diminta untuk mengikuti arahan dari seekor garangan putih. Diminta untuk mengikuti dari seekor garangan putih, dan Brotoseno itu akhirnya setelah mendengar kabar tersebut, Brotoseno kembali ke dalam pesta, tadi. Nah setelah itu para Pandawa tadi yang mabuk tadi, kelimanya mabuk, mereka itu ditempatkan di Bali Golo-Golo itu tadi, penginapan itu tadi. Dan Kurupati mengatakan kepada Kunti bahwa pembagian wilayah itu akan diadakan besok saja, karena
para Pandawa dan Kurawa itu mabuk sekali, tidak sadarkan diri. Nah, Kunti pada situ semakin khawatir. Nah, akan ada hal apa yang terjadi. Nah, maka ia akhirnya membangunkan Bratasena tadi yang sedang mabuk tadi agar ia diminta tidak tidur. Bratasena oleh Kunti diutus agar tidak tidur dan menjaga Kunti dan beserta saudara-saudaranya tadi untuk beristirahat. Nah, diam-diam pada saat itu si Yomowidura tadi telah mempersiapkan 6 orang abdi Astina. Yaitu yang 1 perempuan dan 5 laki-laki agar ikut menginap di balai tersebut. Jadi mereka itu menginap ya? Nah, menginap abdi-abdi tadi setelah ngeladeni para Pandhawa itu tadi. Nah, pada saat itu Sesengkuni tadi tepat di tengah malam saat para Pandhawa sudah terlelap tidur kecuali Bratasena tadi, dia mengutus si Purucono yang membangun balai Sigolo-golo tadi untuk membakar penginapan tersebut. Akhirnya si Purucono tadi membawa api lalu membakar balai Sigolo-golo tadi di saat para Pandhawa masih tidur. Balai Sigolo-golo akhirnya terbakar, Mas. Diceritakan dia terbakar dengan hebat sekali. Api yang sangat besar tadi menghanguskan balai-balai tersebut sedikit demi sedikit. Nah, Bratasena sadar balai tersebut terbakar. Akhirnya dia menyaut Dewi Kunti beserta saudara-saudaranya tadi mencari lorong yang telah disediakan oleh si Yomowidura itu tadi. Akhirnya mereka berhasil lari, Mas. Berhasil lari melewati lorong yang telah disediakan si Yomowidura tadi. Lah, lorong tersebut mengarah ke sebuah hutan dan setelah sampai di ujung lorong itu ternyata di situ ada garangan putih, Mas Bayu. Ada garangan putih. Lah, Bratasena teringat akan perkataan Bathara Brahma. Akhirnya ia mengikuti kemana sih garangan putih tersebut berjalan seperti itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya selamat. Nah, garangan tersebut menuju ke sebuah kota di negara Eka Cakra, Mas Bayu. Nah, kembali iya. Sebelum Mas Grit lanjut cerita, silahkan dimulai. Oh iya Mas Bayu. Jadi itu mereka selamat ya, Mas? Selamat, dan garangan putih tadi akhirnya menuju ke salah satu kota sebuah negara bernama negara Eka Cakra. Nah, saya itu kembali ke balai Sigolo-golo itu tadi. Nah, setelah melihat balai Sigolo-golo tadi terbakar sangat hebat sekali, Kurawa tadi merasa senang dan mengira bahwa siasat yang telah ia lakukan berjalan dengan mulus sekali. Akal Sengkuni dan Destorastra tadi berjalan lancar. Setelah balai Sigolo-golo tadi terbakar dan sudah dipadamkan apinya, dia mendapati 6 mayat itu tadi. Padahal di situ adalah abdi-abdi Astina itu. Nah, menemukan 6 mayat, yang 1 perempuan dan ke-5 laki-laki tadi. Dan mengira jasad yang telah hangus tadi, mengira bahwa itu adalah Pandawa. Nah, pada situ gembira sekali sih para Kurawa itu tadi. Nah, kemudian mengabarkan kepada rakyat Astina, kepada seluruh dunia bahwa para Pandawa putra Pandu telah mati terbakar di balai Sigolo-golo itu tadi. Nah, setelah itu si Destorastra tadi karena telah memenuhi syarat, karena mengira bahwa si putra Pandu tadi sudah meninggal semuanya, berarti tidak bisa ada yang meneruskan tahta negara Astina. Akhirnya si Destorastra lalu mewisuda si Gurupati menjadi calon raja atau Prabu Anom di negara Astina tersebut, Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang lakon balai Sigolo-golo, yaitu si para Pandawa diberdaya oleh si Sengkuni dengan cara diberi minuman keras lalu ditempatkan di balai Sigolo-golo, dan balai tersebut, tempat penginapan tersebut, dibakar oleh utusannya si Sengkuni yang bernama Purucono tadi. Namun dengan syukur si Pandawa tadi bisa selamat atas berkat pertolongannya si Yomowidura, berkat lorong yang disiapkan oleh si Yomowidura tadi, dan juga si garangan putih itu tadi, Mas Bayu. Terima kasih ya, Mas Grit. Ya, Mas Bayu. Tadi nanti bisa dilanjut lagi di episode selanjutnya. Nah, bisa Mas Bayu. Tadi bisa cerita dari Mas Grit tentang kisah lakon balai Sigolo-golo. Mudah-mudahan cerita yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.